Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi kasir sederhana menggunakan web. Di sini saya menggunakan bahasa PHP saja, jadi tidak menggunakan jQuery ataupun JavaScript ya. Semuanya murni PHP dan juga menggunakan database-nya menggunakan MySQL, dan juga untuk tampilan CSS-nya di sini tidak membuat CSS sama sekali ya. Jadi hanya kita main logikanya saja dulu. Nah, di sini saya memiliki tabel. Mohon maaf, sebelumnya kita nyalakan sum-nya dulu ya, biar kita tahu bagaimana tabel yang akan kita buat atau relasi dari tabel-tabel yang akan kita buat. Jadi kita Apache dan MySQL-nya kita on-kan dulu ya, seperti biasa. Lalu untuk database-nya, nah ini database saya sudah buat di phpMyAdmin. Database ini saya terdiri dari barang, detail faktur, dan kasir. Kita telah satu-satu. Untuk tabel barang di sini saya terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga. Di mana ini bisa diinput langsung oleh pengguna. Lalu untuk kasir ya sebenarnya memang kita perlunya itu proteksi ya, siapa kasir yang membukanya menggunakan login, tapi di sini saya tidak membuatkan fitur login, hanya langsung masuk saja siapa nama kasirnya, nanti kita bisa pilih gitu ya menggunakan ID kasir dan kasir. Lalu untuk nanti kita bermainnya itu di dua ini ya, faktur dan detail faktur. Kita lihat dulu faktur itu yang akan kita tampilkan di depan, dimana dia saat menginput itu dia kode faktur seperti biasa ya, tanggal, waktu, ID kasir kita ambil dari kasir, total harga, jadi ini foreign key-nya ke kasir ya. Lalu total harga, PPN, total diskon, nanti bayar berapa, kembalian berapa. Untuk detailnya nanti kita bisa memasukkan jumlah barang yang kita ambil. Cuman di sini karena saya tidak menggunakan jQuery, ya nanti saya mengakali cara pemakaiannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi setiap ID detail ini dia bisa satu kode faktur ini dia bisa memiliki banyak barang gitu ya. Nah, kita masuk saja ke demonya. Pertama, kita masuk dulu ke buat transaksi ya. Sebelumnya kalau misalkan kita mau dari awal sekali, kita buat cek barang. Nah, ini cek barang ini kita bisa memasukkan nama barang dan harganya berapa. Ini pun bisa kita hapus gitu ya. Ini bisa kita hapus. Nah, di sini saya akan memasukkan barang baru, misalkan namanya pisang misalnya. Pisang. Harganya 3.000. Kita tambah. Nah, data ini sudah tambah untuk pisang ini. Misalkan 3.000 kemahalan, kita rubah bisa ya, nanti ubah hapus. Cuman ini saya belum belum perbaiki ya. Ini masih ada sedikit error. Nah, ini kita kembali karena kita akan melihat proses bisnisnya saja yang terjadi pada detail faktur dan juga faktur, dan kita akan menghasilkan sebuah faktur atau struk belanja gitu ya. Output kita itu seperti itu. Sekarang kita cek kasir. Kasir di sini sudah ada beberapa, bisa kita tambahkan. Misalkan Agung, tambah. Agung sudah ada ya. Kembali. Nah, sekarang untuk membuat transaksi, misalkan kita sudah ada transaksi nih, kita buat transaksi, dia itu meminta nama kasir, tanggal dan waktu. Nama kasirnya misalkan Agung, tanggalnya misalkan hari ini, waktunya juga hari ini. Kita tambahkan saja. Secara default ini akan terisi kosong. Nah, untuk membuat transaksinya itu kita harus membuka detail dulu. Detail dimana, nah ini detailnya ini barang yang tadi kita input, sebenarnya kita bagusnya itu memang 1 tambah 1 tambah 1 tambah. Cuman karena ini kita murni PHP, jadinya saya hanya menambahkan aksi saja, penambahan atau pengurangan. Kalau kita tambah, nilainya dia tambah. Kalau berkurang, dia menjadi berkurang gitu ya. Kita tambah kopi, kita beli 2 misalnya, 5.000-an, taruh beli 2, 10.000-an. Terus kita beli popok 1 dan air mineral kita beli 10. Karena saya di sini membuat logikanya itu kalau misalkan lebih dari 10, dia mendapatkan diskon 10%.
dan tetap semua pembelian ini semuanya dikalikan dengan PPN 10%. Kita masukkan aja 10 sebanyak mungkin ya. Ini tidak error ya, hanya saja ketika menambahkan ada sedikit salah query mungkin saya. Tapi query dan ini saat saya coba itu injeksinya sudah benar. Nah ini kita lebih ya, sudah 11. Nah ini totalnya berapa? Dia langsung update totalnya 108.500. Sedangkan total diskonnya ini ya, diskonnya itu hanya untuk satu item yang memang lebih dari 10. Nah, sebelum kita kebayar, kita bahas dulu codingannya ya. Untuk barang, seperti biasa saya di sini membuat dulu nama barang ya. Nama barang itu dia bisa menginputkan barangnya di sini dengan query-nya itu select all from barang saja, simple karena dia itu memang yang paling primitif ya. Nah, di sini saya ingin membuat nama barang, harga barang, dan aksi ya. Nah, jadi saat kita buat barang itu ya, ada nama barang, harga barang, dan aksinya ditambah barang. Lalu di bawahnya langsung ditampilkan for each nama barang, harga barang, dan kode barangnya. Kode barang sih nggak kita tampilin ya, kode barang ini sebagai acuan saja. Nah, sudah seperti ini, langsung ada ubah dan hapus. Lalu, sama halnya untuk kasir. Nah, untuk hapusnya ya, kita tinggal hapus saja. Di sini, kita coba hapus ya. Tadi yang pisang kita hapus ya, kita nggak pakai hapus. Nah, ini langsung terhapus datanya. Seperti itu. Untuk logikanya di sini, kalau untuk barang saya insya Allah udah benar ya. Cuman yang kasir tadi ada sedikit salah kayaknya saat pemanggilan data, saat kita menggunakan edit. Nah, untuk pertama ya fungsinya kita ambil dulu koneksi. Koneksinya kita menggunakan tugas basis data. Saya di sini menggunakan tugas basis data yang ada di sini. Tugas basis data. Nah ini, saya buatnya tugas basis data saja di sini ya, biar mudah untuk dicari. Lalu kita buat koneksi terlebih dahulu. Untuk fungsi koneksinya seperti biasa, MySQL Connect, localhost, terus kita menggunakan ID-nya apa, yaitu root, passwordnya itu kosong, tanpa password, lalu tugas basis data. Kita masukkan database-nya di sini. Lalu kita buat query ini untuk memanggil semua data yang ada di sebuah tabel gitu ya. Tabel yang ada dalam database gitu. Nah, di sini seperti biasa kita ambil dulu si koneksinya, lalu kita buat variabel result di mana MySQL query, terus ketika resultnya tidak ada, dia tampilkan error. Biar kita mudah untuk mengetahui atau untuk debugging error kita di mana. Nah, lalu saya di sini masukkan $rows di atas, asalnya saya simpan di bawah di sini dan juga di sini, ternyata itu saat returns-nya itu tidak semuanya keluar gitu ya. Jadi jika hasilnya hanya 1, nah ini kita menggunakan MySQL numRow result sama dengan 1. Lalu kita buatkan fetch assout-nya, dia hanya bisa menerima 1 data. Tapi kalau lebih dari 1, dia mengeluarkan semua datanya atau nge-fetch semua datanya menjadi dibungkus dalam satu array asosiatif. Lalu untuk insert seperti biasa, kita ambil nama barang, harga barang, lalu kita insert untuk query-nya. Lalu untuk ini kita masukkan MySQL query-nya, kita eksekusi. Kita menggunakan ORLay juga untuk MySQL error. Kalau kita ingin mengetahui errornya di mana, return MySQL affected row untuk mengembalikan nilai 1 kalau misalkan dia berhasil. Nah, seperti di sini nama barang ini ya, di sini saya menggunakan insert nama barang, fungsinya kalau misalkan semua $postnya lebih dari 0 atau sama dengan 1, berarti dia berhasil. Nah, sama dengan fungsinya juga seperti itu. Edit barang juga sama seperti buat barang ya. Seperti buat barang, untuk edit barang hanya saja kita edit barang itu langsung dalam seperti create, hanya saja langsung dalam seperti insert ini ya, langsung dalam satu halaman. Kalau saya di sini langsung dalam satu halaman ini. Jadi ini langsung bisa diubah, aksi rubah gitu ya. Mana rubah. Nah, ini ubah ya. Nah, supaya rapih. Jadi di sini ada aksi ubah dan hapus gitu. Hapusnya juga sama. Hapus kita berikan dulu dia ID, masukkan ke dalam untuk passing data ya. Masukkan dalam ini
halaman sendiri gitu ya, halaman sendiri, file sendiri, lalu kita fungsinya kita keluarkan. Fungsinya ya delete form barang, where kode barang sama dengan ID ini. Nah, untuk barang dan kasir itu sama ya, untuk kodenya hampir sama, hanya saja kalau barang itu dia punya harga, kalau kasir dia hanya nama dan ID saja gitu ya. Nah, untuk barang kita dia ada nama dan harga. Kalau dia cuma nama saja, kalau kasir itu cuma nama saja, tinggal ditambahkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke buat transaksi ini. Tabel transaksi ini lumayan banyak. File yang saya buat tuh lumayan banyak. Karena indeks kita di luar ini. Nah, ini transaksi ini yang pertama adalah detail. Detail yang tadi saya sudah buatkan ya, detail saat mau membuat transaksi ini. Nah, tadi saya udah copy Cikibal, Taronet, sama Popok ya. Beli Popok buat siapa. Nah, di sini dalam detail, saya membuat query-nya terlebih dahulu, di mana kita mengambil ID-nya dulu ya. ID-nya kita ambil. Nah, lalu kita buat query-nya, di mana quotes-nya itu banyak, terus sebagai banyak, terus jumlah harga dari barang, left join, detail faktur, kode barang, dan kode faktur ya. Kita mengambil kode barang, kode faktur. Nah, di sini untuk saya membuat sebuah tabel seperti ini. Tabel di mana dia itu bisa menerima aksinya ini sebenarnya itu menggunakan form lagi gitu. Jadi ada form dalam TD. Mana ya? Nah, ini nih. Dalam TD itu membuat sebuah form. TD dalam sebuah form ya. Jadi TD ini dalam sebuah form, bukan form di dalam TD, tapi TD di dalam form. Dimana saat submit itu dia berkurang dan menambah gitu ya. Nah, dimana saat pemanggilan ini kita harus tahu nama barang, harga barang, banyak, jumlah, dan harga. Nah, ini logikanya nanti lumayan ribet, tapi di sini dibuatnya itu sama halnya dengan hapus data gitu ya. Sama dengan hapus data, jadi kita passing dulu datanya ke sebuah file, nanti file tersebut akan menampilkan penambahan dan pengurangannya seperti itu. Jadi ada kode barang, banyak, dan harga ya, yang akan kita buat, yang kita masukkan ke dalam passing data tersebut menggunakan hidden input gitu ya. Nah, setiap submit dia masuk ke file kurang. Kalau yang ini submit plus ini ya file tambah, yang metodenya post. Saat masuk ke file kurang, kita masuk file kurang dulu ya. Di sini saya menggunakan fungsi kurang barang. Nah, ini dengan ini juga sama, hanya saja di sini di dokumen location href-nya ya, karena dia akan kembali lagi ke halaman tersebut. Nah, ini yang tadi kena kayak yang query salah padahal benar gitu ya. Ininya sebenarnya bisa diakalin lagi. Saya mengakalinya seperti ini saja. Jadi karena dia menggunakan detail menggunakan ID tertentu, makanya ini si $post ini harus saya sesuai dengan ID-nya. ID-nya di sini adalah kode faktur. Nah, tambah juga sama. Hanya saja kalau tambah itu gagal ditambah ya dia kembali lagi di halaman tersebut gitu ya. Tetap di halaman tersebut. Kalau kurang ya dia sebenarnya sama gitu ya. Tidak ada bedanya. Nah, kalau kurang ini nanti dia akan keluar banyaknya sudah 0, tidak bisa dikurangi lagi. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi. Nah, ini fungsinya ini lumayan banyak ya. Yang pertama ini sama untuk $coin. Untuk query koneksi ya. Ini sama sampai sini. Insert data juga ini masih sama. Insert data karena tadi kita menggunakan tanggal, waktu, dan ID kasir. Insert data tuh khusus untuk yang ini ya, buat transaksi ini. Sedangkan hanya 3 yang kita input ya. Nah, untuk fungsi tambah barang, di sini kita mengambil kode faktur dan kode barang. Di mana kita gunakan banyak, ketika tambah berarti tambah 1. Dan kita ubah si banyak ini, data ini kan kalau misalkan PHP itu semuanya dirubah dulu jadi string ya, meskipun dia tipe datanya integer, makanya di depannya kita beri integer. Lalu kita buat harga, di mana masukkan nilai harga, di mana jumlah harga itu banyak harga tersebut, banyaknya itu dikalikan dengan harga. Ini banyak kan sudah jadi integer karena sudah tambah 1. Nah, tinggal harganya jadikan integer.
Jadi itu adalah jumlah harga ya, dikalikan langsung, sudah jelas gitu. Dimana apabila lebih dari 10, kita akan mendapatkan diskon. Diskon itu jumlah harganya di 10% dari jumlah harga. Nah, sekarang kita pemeriksaan nih detail faktur, select all from detail faktur, where kode faktur, and kode barang ya. Kalau misalkan ada atau kalau tidak ada sama dengan 0, kita hanya insert biasa aja, data biasa. Ketika ada, nah ini kita menggunakan update ya, update seperti biasa. Jadi kalau insert untuk detail faktur ini tidak ditemukan query-nya, dari hasil query tidak ditemukan atau nilainya 0, kalau misalkan ada lebih dari 1 atau sama dengan 1, lebih besar sama dengan 1, maka dia akan masuk ke update ini. Nah, seperti biasa, ini kan baru query masuk ke dalam detail faktur ya. Ini baru masuk update detail faktur. Sekarang kita akan update-nya itu ke dalam tabel faktur, di mana kita akan menggunakan total harga terlebih dahulu ya. Total harga, semua total harga yang kita dapat dari detail faktur ini, kita jadikan satu, menjadikan total harga. Kita buat variabel itu total harga, diskon juga sama. Jadi total harga dan diskon kita jumlahkan terlebih dahulu, karena kan tadi diskonnya per barang ya. Kalau misalkan lebih dari 10, dia dapat diskon 0,1. Dan juga kita buat PPN. PPN itu total harga dikali 0,1. Nah, sekarang kita update lah query-nya untuk query dari tabel faktur. Masukkan semua nilai-nilainya dan kita koneksi query, lalu ordai errornya di mana. Sekarang itu untuk penambahan ya, untuk tambah. Makanya ya, tambah ini sudah jelas. Dia PPN-nya berapa, terus per barang ini ada diskon nih. Ini ada diskon nih, Cikibal ini ada diskon. Kita cek di database-nya ya. Database, kita masuk ke faktur. Nah ini nih, 13 nih, Cikibal. Ini kan harga PPN-nya ini. Berarti Cikibal itu masuk di detail faktur yang ke detail faktur. Nah ini nih, Cikibal tuh 11. Ini dia ada diskon. Nah, seperti itu. Lalu untuk kurang data, kan kalau misalkan kemarin tuh saya coba itu kalau datanya kurang dari 0, dia itu tetap terkalikan jadi minus 0. Nah, di sini saya menggunakan logika ketika banyaknya kurang dari 0, maka banyaknya 0. Berarti dia returnnya 0. Dia akan gagal untuk mereturn gitu. Makanya nanti koneksinya gagal. Nah, lalu ini kan untuk untuk apabila nilainya kurang dari 0. Tapi apabila banyaknya kurang dari 0, diskonnya adalah 0 gitu ya. Jadi tidak punya diskon. Nah, kalau tadi kan kalau lebih dari 10, lebih besar sama dengan 10, dia dapat diskon. Kalau ini dia tidak dapat diskon. Nah, lalu ini sama seperti tadi ya. Update-nya ini semua sama. Hanya saja tadi ininya dikurangi 1 gitu aja sih. Lebih query-nya hanya itu saja yang di-update ya. Untuk hapus juga sama, di sini hapusnya 2 kali. Jadi hapusnya itu pertama di detail faktur dan juga di faktur tabelnya. Jadi sana kehapus, ini kehapus gitu ya. Karena kan mereka punya 2 data. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke logika bayar. Kita masuk ke bayar ya. Kita sekarang mainnya yang ini aja ya. Yang ini tadi saya buat ngecekan. Lalu untuk bayar di sini saya hanya membuat bayarnya berapaan gitu ya. Harganya berapa, total harganya ini total harga yang tadi, total harga yang ini. Total harga. Lalu diskonnya berapa? PPN-nya berapa? Nah, ini PPN segini, diskonnya segini. Berarti kan total harga itu dikurangi diskon ditambah PPN gitu ya. Nah, kembaliannya berapa? Ini semuanya tidak bisa diedit ya. Saya buat read only. Nah, apabila ini berapa? 111.000. Dia hanya bayar 10.000, dia tidak bisa. Tuh, pembayaran gagal, selalu tidak cukup. Tapi kalau kita lebihkan, paskan nilainya ya. Nanti pembayaran berhasil. Oh, maaf ada sedikit ini ya. Karena ini kan ada pengurangan sedikit ya. Kita rubah dulu menjadi 200.000 saja. Pembayaran berhasil. Nah, ini ada kembaliannya ya.
lalu kita kembali saat detail. Tadi detail saya ada sedikit ini ya, detail ada sedikit yang belum saya tampilkan. Ini ada 0, kalau kita kurangi dia banyaknya sudah 0, tidak bisa dikurangi lagi, seperti itu. Nah, tadi bayar sudah ada, kita cek sudah masuk ya di faktur. Ini detail faktur, sekarang faktur. Nah, faktur sudah masuk. Bayar berapa, kembaliannya berapa. Ini dikurangi ini. Ada sedikit error sepertinya ya. Cuman ini saya akan menampilkan dulu basis datanya dulu aja ya. Loginnya ada yang sedikit harus saya rubah sepertinya. Sekarang kita masuk ke bayar, di mana dia mengambil ID tertentu, udah bayar. Lalu dia memasukkan bayar ya, dengan ID bayar dan PPN dan lain-lain. Ya, inputan seperti biasa. Nah, di sini dia dipassing datanya ke kembalian nih, kembalian. Di mana di kembalian ini saya membuat fungsi bayar. Kita masuk ke fungsi. Tadi ada yang sedikit harus dirubah sebenarnya. Nah, di mana kita mengambil kode fakturnya berapa, bayar berapa, terus total harga berapa, diskon berapa, PPN berapa kita ambil. Di mana bayar itu lebih kecil dari total bayar, berarti kita kembalikan 0, dia tidak bisa. Tadi kan tidak bisa ya. Terus kita total harganya ini kita jadikan integer, diskonnya kita jadikan integer, dan PPN kita jadikan integer, di mana total harga dikurangi total diskon tambah PPN, kembalinya itu bayar dikurangi total harga. Nah, ini lalu kita update nilainya. Oke, ini 200.000. Oh iya benar, ini kembalinya benar ya. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke mencetak struknya ya. Nah, ini udah benar. Sekarang kita cetak struk, dimana kita akan melihat struknya. Di sini saya menggunakan MPDF ya, MPDF itu dependensi bawaan dari Composer, bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, di mana di sini indeks seperti biasa, query-nya tuh select all, b all, select sum, jumlah harga, sini semuanya dimasukkan, total harga dan lain-lain. Ini hanya untuk menampilkan ini saja ya, transaksi dan lain-lain ya. Ini semua transaksi yang ada dalam tampilan awal untuk query ini. Ini panjang buat menjelaskannya. Lalu targetnya di sini untuk cetak, saya targetnya itu blank, berarti dia membuka tabel baru. Nah, untuk ini dialihkan ke cetak sini, dimana dia require-nya khusus untuk vendor autoload PHP, dimana ini adalah bawaan langsung dari MPDF-nya. Mengambil ID-nya dulu. Nah, ini lumayan panjang ya, karena kita ingin menampilkan banyak di sini ya, dimana fakturnya faktur ke berapa, terus siapa nama kasirnya, barang, harga, kuantitas, dan totalnya berapa, total harganya berapa, PPN berapa, diskon berapa, bayarnya berapa, dan kembalian berapa. Menampilkan semua itu, dimana ini sebenarnya hanya permainan query saja gitu, tidak ada fungsi sama sekali. Nah, itu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.